lagi bersama saya Om Jack. Kali ini saya masih bahas tentang masker respirator ya. Dan buat kalian supaya tidak gagal paham, sebaiknya kalian ikuti sampai selesai. Oke, jadi kemarin itu kemarin dulu ya, saya ditanya langsung, bro. Jadi, Jack, itu kenapa ada masker tuh di sini nih? Ini ya. Jadi saya modifikasinya seperti gini, bro. Hanya filter tambahan doang yang saya ganti. Jadi saya dikasih pertanyaan begitu, bro. Kemudian, terus kalian pakai ini ketriknya ini berapa lama? Gitu ya. Jadi saya ditanya seperti gitu. Nah, sebelum saya lanjut lagi, saya mau sampaikan buat kalian bahwa ini sebenarnya masker gas ya. Dan untuk penggunaan ketriknya kalian sesuaikan dengan persoalan yang dialami di lapangan ya. Jadi kalau yang ketrik yang begini untuk amoniak, sedangkan ketrik yang lain lagi ada, nanti saya tampilkan diagramnya ya. Jadi kalian bisa lihat di situ. Oke, itu untuk ketriknya kalian sesuaikan ya. Tetapi saya alih fungsi untuk pencegahan COVID ya, COVID-19 yang masih saja saat ini masih terus bertambah. Jadi saya alih fungsi masker ini untuk pencegahan COVID, bro. Jadi untuk link lebih jelasnya untuk kalian kalau mau baca sendiri untuk masker respirator ini, kalian baca di link di deskripsi ya. Kalian kunjungi situsnya, kalian baca di situ. Gitu ya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, untuk saya masuk ke pertanyaan pertama ya. Jadi untuk pertanyaan pertama tadi itu kenapa maskernya di situ tuh? Nah, jadi saya ganti masker ini karena untuk filter tambahan pada ketrik harusnya ini di sini ya. Filter tambahan pada ketrik kosong ya. Jadi harus pesan lagi. Tetapi menurut saya, ini menurut saya ya, kalau seandainya agak sedikit keliru, kalian bisa tulis di kolom komen ya, supaya saya bisa melihat lagi. Tetapi alasan saya begini, bro. Kalau kita menggunakan untuk mungkin ada radiasi ataukah mungkin tingkat keasaman pada suatu tempat yang tinggi, bolehlah kita jangan pakai yang ini, bro. Kita harus pakai yang seperti gini. Gitu ya, yang bawaan dari ketriknya sendiri. Berhubung karena tujuan saya menggunakan masker ini untuk pencegahan COVID, jadi saya rasa pakai masker seperti gini sudah cukup, bro. Kalau buat kalian, kalau seandainya masih belum yakin untuk pakai masker ini sebagai pengganti filter ini, kalian bisa double ya, jadi bikin 2 lapis. Tetapi menurut saya 1 lapis sudah cukup, bro. Alasannya begini, bro. Kalau seandainya 2 lapis, kalau ada pertanyaan lagi begini, misalkan ada pertanyaan, loh, daripada maskernya taruh di sini, lebih baik pakai aja langsung di hidung, di muka ya. Alasan saya lagi begini, bro. Kenapa saya lebih memilih pakai dengan ketrik seperti gini daripada pakai langsung di wajah? Alasan yang pertama, kalau kita menggunakan masker bedah, itu tiap kurang lebih 4 jam itu sudah harus diganti. Dengan alasan maskernya sudah mulai basah, ataukah sebelum 4 jam ya, sebelum 4 jam, kalau maskernya belum sudah mulai basah karena kita ngomong muncrat sana sini, kita bernafas juga, udara yang kita hembuskan kan mengandung air juga ya. Jadi kalau terus menerus pasti maskernya akan basah dan resiko terpapar COVID sangat besar ya. Begitu juga bakteri yang lain ya, mungkin kuman TB seperti gitu, bro. Tetapi kalau saya pakai di sini di ketriknya seperti gini, maskernya ini akan tetap kering, bro. Gitu ya. Kenapa bisa tetap kering? Karena udara yang saya hembuskan itu tidak, misalkan ketriknya terpasang di sini nih.
udara yang saya hembuskan itu tidak kembali ke catering bro, tetapi udaranya akan keluar lewat depan gitu ya. Jadi untuk catering akan tetap awet kalau kalian pakai gitu ya. Mungkin untuk ganti maskernya mungkin segitu ya penjelasannya, tapi kalau kalian merasa masih kurang, kalian tulis di kolom komen ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, Jack, itu cateringnya ganti kapan nih? Nah, jadi begini bro, untuk cateringnya sendiri kalau di literatur yang saya baca, nanti kalian baca lagi di situsnya di kolom deskripsi ya, kalian tinggal kunjungi, kalian baca lebih jelas di situ lagi. Nah, untuk cateringnya sendiri kalau kita pakai untuk mungkin persoalan lingkungan ya, atau di udara ada banyak sekali amoniak atau asam amoniak, kalian pakai ini itu ada waktunya bro. Jadi untuk catering ini pakai tanggal kadaluarsa ya. Jadi kalau seandainya mungkin untuk kadaluarsanya mungkin beberapa bulan lagi, mungkin 3 bulan. Tetapi kalau sebelum expire, cateringnya sebelum expire, kalian sudah mencium bau amoniak gitu ya. Saya kasih contoh ya untuk gas amoniak yang berbau amoniak ya. Misalkan kalau kalian cium sudah berbau amoniak, itu tandanya berarti masker kalian sudah tidak mampu lagi untuk memurnikan udara ya. Jadi tandanya catering kalian harus kalian ganti gitu ya. Berhubung karena tujuan masker yang saya pakai ini, catering yang saya pakai untuk pencegahan COVID-19, jadi ini menurut saya, sekali lagi saya garis bawahi menurut saya, jadi untuk penggunaan catering ini pasti akan lebih lama bro, lebih lama tergantung kalian pakai filter tambahan ataukah tidak gitu ya. Oke, saya rasa itu saja, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan sedikit gambaran buat kalian. Tetapi sekali lagi, kalau alasan yang saya sampaikan kurang kena ataukah masih dirasa keliru kalau menurut kalian ya, kalau masih dirasa keliru, silakan kalian tulis di kolom komen dan saya akan melihatnya kembali ya. Oke? Itu saja, sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, dan kalau kalian menyukai videonya jangan lupa jempolnya ke atas, dan kalau videonya bermanfaat bagikan juga buat teman-teman kalian. Oke, sampai jumpa. Dah.